yasbahun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Asyamsu, matahari, tajri, jara yajri, berlari kencang. Apakah matahari itu bergerak atau tidak bergerak? Masih ikhtilaf antar mazhab astronomi. Ini matahari, bulan, bumi, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Ya, bumi bergerak, bumi terus bergerak mengitari matahari. Apakah matahari yang berada di tengah ini bergerak atau tidak bergerak? Yang satu mengatakan matahari itu tidak bergerak karena setelah diperiksa, dicek, dia diam aja. Yang satu mengatakan matahari itu bergerak. Ternyata jawabannya adalah Iqra'ul Quran. Mana jawabannya? Asyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak kencang, saking kencangnya geraknya seperti velg mobil sport. Mobil sport itu kalau ngebut seperti nggak bergerak dia, saking kencangnya. Beda dengan pelak sepeda ontel, kelihatan. Tajri, dia bergerak kencang tapi dia tidak berkeliling seperti bumi. Limustaqarril laha, istaqarra yastaqirru istiqrar. Dia bergerak kencang di tempat diamnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir, ketetapan Allah. Seandainya matahari ini menjauh sedikit saja dari bumi, kita membeku, kedinginan. Seandainya matahari ini mendekat sedikit saja ke kita, kita terbakar. Lalu Allah menetapkan, hai matahari, berjalan di porosmu. Kullu fi falaki yasbahun. Mereka seperti sedang berenang, berjalan di garis edarnya masing-masing. Matahari tidak pernah mengganggu bulan, bulan tidak pernah mengganggu matahari. Yang sering mengganggu aku itu kamu. Sampai masanya nanti garis edar ini kacau, karena memang masa sudah ditetapkan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Likulli ummatin ajal. Semua ada masa limit waktunya, semua hancur. Sekarang ini dunia mengalami global warming. Global dunia warm, panas. Hot water, air panas. Warm water, air suam-suam kuku, enggak terlalu panas. Sekarang memang dunia ini lagi panas-panasnya. Makanya gunung Fuji yang ada di Jepang tuh nggak ada saljunya lagi. Di Indonesia ini panas 2 kali lipat. Pertama karena cuaca, kedua karena pilkada. Panas. Alhamdulillah sekarang sedang hari pekan tenang. Nah, ketika dunia ini panas, dunia global warming, kenapa terjadi pemanasan? Ternyata lapisan ozon mengalami kebocoran akibat banyaknya AC dan rumah kaca. Maka lapisan ozon bocor. Nanti sampai masanya lapisan ozon ini bukan bocor, tapi tembus. Mana? Iqra'ul Quran. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat. Di dalam ayat-ayat itu semua ilmu berkumpul. Ilmu langit, idzas sama'um fatarat. Ilmu planet, wa idzal kawakibun tafarat. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, matahari, bulan hancur berkeping. Air laut, wa idzal biharu fujirat. Diledakkan air laut naik ke darat. Kami yang di Sumatera di tepi laut, tapi Ishkarima ini agak selamat karena dia di atas. Tapi nggak lama habis itu naik juga dia di atas. Wa idzal quburu bu'thirat. Semua yang dikubur bangkit. Datang Asy bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering kerontang. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur berkeping ini? Nabi Muhammad diam.
Datang malaikat Jibril membawakan wahyu. Qul, katakan kepada Asi bin Wa'il, katakan kepada siapapun yang tidak percaya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Menciptakan Abdul Somad yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, mudah bagi dia. Apalagi Abdul Somad pernah ada, lalu dibuatnya tidak ada, lalu dikembalikan yang menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi Ustadz kan sudah mati, dimakan cacing tanah, sudah hancur semua. Betul, tapi ada satu tulang di badan saya ini yang tidak hancur. Yang ngomong begitu siapa? Iqra'ul Quran, dokter yang membaca Al-Quran. Kata dia, semua hancur Pak Ustadz. Begitu masuk ke dalam liang lahat, selama pekan pertama biji mata mulai keluar dari lubangnya. Nih, alis yang selama ini, perempuanlah yang paling banyak tidak percaya pada ciptaan Allah. Sudah bagus-bagus alis ini turun ke bawah, dinaikkan ke atas. Alis ini copot dari kulitnya. Yang selama ini wajah ini kresek semua. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik. Namanya operasi kresek. Enggak ada yang asli. Disuntikkan itu silikon ke dalam. Hidung mancung, dagu mancung, hanya bertahan 2 bulan. Setelah itu jadi mak lampir. Karena silikon ketika dia ketemu dengan daging nggak bisa berinteraksi, maka membusuk menjadi nanah. Nanah yang membusuk kalau dioperasi dibelah hilang hidungnya. Alhamdulillah ada pengobatan namanya terapi lintah. Hubungi nomor kontak berikut. Datanglah korban-korban operasi plastik ke tempat terapi lintah, diletakkan lintah. Tahu lintah? Lintah ini di air. Semua yang di air ini kalau naik ke darat jadi jahat. Namanya lintah. Ada satu lagi, buaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Lintah kalau sudah melekat di kulit saya payah dicopot. Tapi lintah diletakkan di hidung yang bernanah, membusuk, begitu ditempel jatuh, begitu ditempel jatuh. Lintah pun nggak ada selera, tidak menarik. Maka jangan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran dengan pembacaan ilmu pengetahuan. Kenapa orang Islam yang selalu membaca surat Yasin, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Kamu kenapa baca Quran itu cuman baca Yasin? Karena Yasin itu hatinya Al-Quran Pak Ustadz. Terus apa hubungannya? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maka dia hafal Yasin, berharap setelah Yasin itu nular ke yang lain. Lalu kemudian, kenapa kita yang baca Yasin tapi kita tidak tahu bahwa matahari itu bergerak di tempat diamnya? Kenapa kita tidak tahu bahwa planet itu berjalan di garis edarnya? Karena kita hanya baru sebatas membaca. Belum lagi afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita hanya baru sebatas membaca, itu pun mau cepat selesai karena mie goreng sudah siap. Furjaun fayakun. Siapa yang bisa memperbaiki ini? Yang bisa memperbaiki ini adalah mujahid fisabilillah alumni Ishkarimah. Mereka memang jadi Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolri. Memang mereka akan jadi tentara dan ramil dan rem menjadi panglima. Mereka memang menjadi kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, ada kepala dan nggak berkepala. Mereka memang akan menjadi hakim agung, hakim daerah, kepala pengadilan negeri dan agama. Tapi mereka tetaplah para penghafal Quran. Jadi apapun mereka, apapun statusnya, saya merindukan yang jadi imam itu adalah kepala daerah, bupati, gubernur, presiden, wali kota. Mereka yang jadi imam. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, siapa yang paling layak menjadi imam? Ulil amri. Siapa lagi yang paling layak menjadi imam? Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Siapa yang paling layak menjadi imam? Orang yang paling faham. Siapa orang yang paling banyak hafalan Qur'annya? Alumni Ishkarimah.
Siapa yang paling paham Al-Quran? Alumni Iskarima. Tinggal satu lagi, mereka daftar ke KPU dan mereka duduk menjadi kepala daerah. Bukan untuk sekarang, karena sudah tutup. Apa maknanya? Mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Tapi cita-cita saya terlalu rendah. Saya hanya baru berpikir gubernur, wali kota, presiden. Ustadz Syihab langsung, kalian akan menjadi Zulkarnain, penguasa alam semesta. Ternyata cita-cita Abdul Somad terlalu rendah, hanya bupati dan wali kota. Itu pun cuma 5 tahun, paling lama 2 periode. Itu pun kalau nggak ditangkap KPK. Coba kalau Zulkarnain, siapa yang mau nangkap? Pulang dari sini saya robah ceramah saya. Kalian akan menjadi Zulkarnain. Maaf Pak Ustadz, nama saya memang Zulkarnain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran dengan disiplin ilmu yang ada pada kita. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Lau da'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya hilang tali ontaku, aku akan mendapatkannya di dalam Al-Quran. Menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran sumber segala sesuatu. Itulah kenapa seorang explorer muslim dari Maroko bernama Ibnu Battutah sebelum memulai perjalanan dunianya, dia tawaf dulu di Ka'bah, melaksanakan umrah, membaca Al-Quran, mendapat ilham, barulah dia berkeliling dunia, karena sumber pengetahuan adalah Al-Quran. Hari ini Al-Quran dilantunkan dalam musabaqah tilawatil Quran, dituliskan dalam kaligrafi yang indah di dinding. Enggak salah, tapi tujuan Al-Quran adalah sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran adalah hudan. Ketika ada ahli astronomi bicara tentang Al-Quran, hudan. Ketika ada acara geologi bicara tentang Al-Quran, hudan. Maka orang-orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita membahas tentang masalah khilafiyah, tapi ketika kita membahas mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Saya pernah di panel berdua. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Fakultas Kedokteran, ya, minta Ustadz seminar di kampus kami tentang masalah apa? Tentang otak. Oh, salah sambung saya. Saya bukan spesialis otak. Saya selalu cuman makan otak-otak. Ustadz bacakan ayatnya, nanti yang ngomong masalah otak menurut medis ini profesor guru besar kami. Oke, panel berdua ya. Ya.